dagangan teman saya nih. Jual tembakau macam-macam rasa, madu tuh anti kolesterol. Ini orang ini, nih Pak Diki Chandra. Raden Diki Chandra Negara, darahnya biru, makanya nggak bisa donor darah. Apa aja pernah, mau apa? Tuh, sampai tetangganya ngelaksonin. Pengen kenalan sama Pak Diki. Baiknya itu. Diki penyanyi, pemain sinetron, pemain film laga, pemain, profesinya banyak. Jabatannya satu, pernah jadi wabub. Yeah. Pejabat pelawak Jawa Barat. Oh, pejabat pelawak Jawa Barat. Yang nggak laku. Nggak laku gimana? Tapi alhamdulillah nih, Bang Komeng jadi datang ke sini. Ini pecah nih. Saya memang belum pernah collab kayak begini, Bang. Belum pernah karena memang ada yang undang juga. Enggak lah. Yang undang tuh banyak yang nanyain sama saya. Cuman nggak tahu nomor kontaknya. Enggak ada juga. Saya pernah kasih kontak amal. Akhirnya bukannya ditelepon malah diisi. Nah, saya berada di rumah Bapak Diki Chandra. Bapaknya Diki Chandra. Rumah saya ini. Ini rumah saya. Iya, makanya. Bapak saya di Tasik. Oh, berarti rumah Diki Chandra. Iya. Ya, rumah bapaknya Diki di Tasik. Ya, dulu kan pernah jadi pejabat. Saya kadang-kadang ngadu ya teman-teman saya yang dari artis. Nggak boleh, kalau maju Roma Irama kan nggak boleh ngadu. Ngadu kan orang judi. Ngadu tuh belum tentu judi. Kalau ngadu bola apa masih judi? Ngadu tuh pertemuan antara dua lawan, tuh ngadu namanya. Berarti ngambil mazhabnya, itunya ke Apa pertemuan ya? Buat ke judinya ya? Iya. Jadi, maksudnya banyak yang bilang. Ya. Dari seniman Ya. terus jadi pejabat. Lah sedangkan saya kan nggak ngerti. Nah sedangkan Sama, saya juga nggak ngerti. Pak Diki ini tapi biar nggak ngerti kan pernah. Berarti kan pernah ngerti. Iya. Jadi Pernah. di pemerintahan. Ya. Itu waktu itu kabupaten ya. Kabupaten Garut. Daerah yang cukup luas ya. Ya. Jadi tapi ya begitu, semuanya berangkat daripada nggak ngerti. Temen-temen banyak artis datang ke sini, bukan artis juga banyak calon-calon. Ya. Semua juga pada nggak ngerti awalnya, tapi nggak ada masalah. Semua kan berawal dari tidak tahu. Ya kan? Bukannya kita harus tahu dulu. Berawal dari tidak tahu, tapi ketika ada nawaitu menuju ke sana, maka harus mencari tahu. Nah, nawaitunya ini apa? Ini yang jadi masalah. Jadi kebanyakan beberapa teman-teman artis yang datang ke sini, ada beberapa yang maksain, ada juga yang akhirnya sadar dan nggak jadi. Nah, syarat saya cuma satu, kalau mau maju, niatnya dulu. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin membangun daerah, maka dia harus tahu apa potensi yang ada di daerah yang belum dikembangkan, apa permasalahan daerah yang belum diselesaikan. Tapi kalau niatnya nyari duit, mendingan syuting atau jualan, itu biasanya. Dan rata-rata akhirnya, oh itu nggak jadi. Dan rata-rata banyak kan nyari duit. Itu yang jadi masalah. Dan bukan cuma artis sebenarnya, non artis juga ada yang datang ke sini salah tujuan. Jadi tujuannya nyari duit. Nah, ketika seseorang tujuannya nyari duit, akhirnya dia tidak memahami wilayah, masa bodoh wilayahnya seperti apa, jumlah padatan penduduknya kayak apa, nggak peduli itu. Yang penting gue jadi dulu deh. Yang penting gue jadi, setelah jadi gue bisa dapet duit dong. Itu yang salah. Oh berarti gitu. Kalau kita mau jadi kepala daerah harus tahu dulu wilayahnya. Betul. Misalnya Anda sekarang di Bogor, harus tahu seluk-beluk Bogor. Setidaknya yang paling utama sebetulnya harus tahu RPJMD. Apa itu RPJMD? Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Harus tahu, karena RPJMD ini biasanya dibuat berdasarkan RPJP, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang. Itu bukan kita yang bikin. Sebelum kita, umpamanya kita sebelum kita yang udah dia supaya pembangunan berkelanjutan. Nah sekarang kenyataannya di Indonesia, mau artis mau bukan artis, beberapa bikin visi misi yang adalah embrio dari RPJMD itu bikin sendiri supaya masyarakat suka. Padahal bukan tujuannya juga masyarakat supaya milih kita. Jangan. RPJMD itu, visi misi itu dibuat atas dasar kebutuhan wilayah pada saat itu. Harusnya begitu.
jangan, sehingga tidak akan ada janji-janji surga apa segala macam, nggak bakal ada, karena semuanya betul-betul visi misi ini dibuat berdasarkan kepanjangan dari perencanaan pembangunan yang sebelumnya. Maka terjadi ini kayak pembangunan yang tiba-tiba setelah ganti kepala daerah pembangunannya nggak diselesaiin. Nah, kejadian kan, ada pembangunan proyek karena kepala daerahnya bikin ini, akhirnya terbengkalai karena nggak terpilih lagi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena visi misi yang dibuatnya itu tidak berbasis RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Padahal kalau rencana pembangunan jangka panjang, siapapun presidennya, siapapun bupatinya akan melanjutkan pekerjaan. Kalau memang itu baik gitu ya. Kalau memang itu baik dan sesuai dengan RPJP. Kalau bicara baik atau enggak, kalau sudah sesuai dengan RPJP berarti sudah melalui tahapan-tahapan yang melalui FGD, forum grup diskusi, ada yang namanya musrenbang dari mulai desa, kecamatan, kabupaten sampai ke bahkan sampai ke Bapeda provinsi. Gitu. Oh, jadi itu aja. Terus kadang-kadang ada juga permasalahannya nih. Saya sih nggak ngerti ya. Ada yang ingin memajukan daerahnya. Ya ini kan ngadep sini. Oh, iya. Kalau ngadep sono lain lagi. Oh, iya. Ya kan. Makanya saya ngadep sini. Saya nggak mau ke Saya depan. cuma nanya doang, nggak apa-apa ya. Ya boleh nanya, asal jangan ikutan megang. Karena ini kan punya saya. Jadi saya kasihin. Ya kan. Ada. Jadi terserah abang nih. Kan jadinya nyolong suara. Tuh. Gimana mau maju ngebajak, Ngebajak. jangan main-main. Makanya. Sekarang kan. Tapi kan bukan pilkada, kalau pilkada itu nggak boleh nyolong suara. Oh iya. Kalau memang. ngeblok ini boleh dong, ini Oh, sekali-kali kan nggak. Oh iya boleh. Boleh. Kalau yang tadi urusannya Bawaslu ya. Bawaslu. Ya. Bawaslu. Nah, Bawaslu gitu tadi maksudnya. Bawaslu. Ya. Bawaslu. Bawaslu. Nah, banyak yang ingin mengembangkan daerahnya, tapi dia akhirnya memerlukan APBD. Ya. Terus APBD itu yang menentukan kan dewan daerah Ya. tingkat tersebut Ya. kan. Terus kenapa dia mau akhirnya kayak kasus temen kita nih, ada yang jadi gubernur, jadi bupati, akhirnya malah dibilang korupsi. Padahal Ya. dia mau pembangun, mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin ini dananya untuk tahun depan tuh 2.000, tapi yang sekarang keluar itu cuma 1.000, nggak cukup kali buat bangun jembatan, buat bangun apa, Ya. jadi 2.000, tapi nggak diturun-turunin sama si dewan, dipaksain harus 2.000. Ya memang hidup kita kan ini negara hukum, ada aturan, sama harus tertib sih Dan ya, harus tertib tuh begini, kayak sholat aja kan. Kan ada tertib, ada urutannya yang Ya. harus dijalankan, kita tidak boleh ngaclok gitu. Ya. Kalau memang sudah aturannya begitu, kita harus bikin aturan. Ya. Jadi contoh beginilah, menolong orang atau memberi uang kepada fakir miskin, orang miskin itu adalah hal yang benar, Ya. hal yang wajib. Nah, tapi kalau sumber anggarannya itu adalah anggaran untuk orang sakit, bukan untuk orang miskin, itu bisa jadi pelanggaran. Kalau aturan di pemerintahan. Kalau sumber anggarannya, contoh Ya. begini, saya kalau rapat sama polisi sama TNI, kan ada rapat muspida, Ya. saya dapat honor. Nah itu halal kan, boleh kan? Halal. Tapi saya sempat nggak nerima hampir setahun. Kenapa? Karena ternyata sumber anggarannya ngambil dari dana PNS, pegawai negeri sipil. Pertanyaannya, saya pegawai negeri sipil bukan, karena saya jabatan politik, bukan jabatan karir, bukan PNS. Sehingga kalau saya ngambil uang itu pelanggaran, walaupun saya berhak mendapatkan honor. Tapi karena kesalahan dari teman-teman di birokrat ngambil sumber anggaran dari PNS, saya nggak boleh ngambil itu. Nah, seperti itu. Jadi ada hal yang seharusnya saya dapat, bisa jadi nggak dapat ketika aturannya dilabrak. Nah, contoh lagi, ada yang bisa menggunakan sistem KLB, kejadian luar biasa. Contoh waktu kejadian di tsunami di Garut. Ada anggaran-anggaran yang terpaksa kita gunakan dari bukan anggaran yang sesungguhnya untuk bencana. Kenapa? Itu bikin surat dari kepala daerah, namanya KLB, kejadian luar biasa. Boleh kita mengeluarkan anggaran karena pada saat bencana alam. Itu KLB, kejadian luar biasa. Tapi kalau di luar itu kita tidak boleh menyelewengkan anggaran. Karena kalau dibebaskan, tidak ada aturan, bahaya. Bisa cari alasan, orang melakukan pembenaran dari sebuah kesalahan. Nggak apa-apa, ini kan untuk tolong orang, nggak apa-apa kan ini untuk berbagi. Ya tapi kan harus mulai aturan yang ada gitu. Urutannya harus jelas juga. Nah, DPRD bisa bermain di wilayah situ. Makanya seorang kepala daerah harus cakap, harus tahu, harus memahami tentang aturan-aturan. Iya, sekalinya walaupun sesuai aturan, tapi kenapa mesti lama?
Kayak nih kayak kemarin tsunami di Garut umpamanya. Nelayan perahunya banyak hancur. Tapi kan dia harus bekerja lagi, harus ada itu perahu. KLB. Akhirnya kan, tapi kan banyak yang menggunakan pakai uang teman saya langsung buat beliin perahu. Ya, makanya di sini Kalau memang nungguin itu lama kan, makanya di sini pentingnya komunikasi karena sebetulnya yang menjadi wakil rakyat itu bukan kepala daerah, yang wakil rakyat itu adalah DPR secara undang-undang, yang mewakili rakyat adalah DPR. Maka eksekutif yaitu kepala daerah harus bekerja sama dengan DPR. Nah, saya kan bukan orang partai, saya diangkat masyarakat berdasarkan pemilihan masyarakat yang di luar partai. independen waktu itu ya. Independen. Otomatis saya tidak punya orang, ya dalam tanda kutip, tidak punya teman di DPR, sehingga setiap kebijakan bisa jadi bentrok. Nah, ini yang memang lemahnya independen itu di situ. Kan nggak bisa kita ini udah bener itu segala macam, kalau ada aturan-aturan yang salah ya nggak ada yang bisa backup. Dan jadi disinilah pentingnya sinergisitas antara eksekutif dan legislatif untuk bisa sama-sama merumuskan sebuah kebijakan yang betul-betul benar untuk masyarakat. Iya, tapi kan mereka nggak ke situ. Kadang-kadang kan bukan yang dipikirin partainya, yang dipikirin. Ya, saya pernah ngumpulin saya ngumpulin semua partai, kumpul, saya ajak ngumpul di halaman Daristo. Waktu itu saya bilang bagaimana Rasulullah membangun Madinah ketika umat muslim dengan non muslim perang, itu Rasulullah membuat piagam Madinah. Ya. Terjadilah antar suku ya, antar umat Islam dan umat Islam, antar beda suku aja perang. Akhirnya membangun Masjid Nabawi. Terjadilah ukhuwah Islamnya antar sesama saudara muslim. Ternyata masih perang dengan non muslim. Bikinlah piagam Madinah, yaitu muslim dan muslim bersatu untuk Madinah, akidah masing-masing. Ya. Akhirnya saya bilang, oke, ini kan berbeda partai, saya non partai. Ya. Oke, kalian punya konstituen masing-masing, pengen bangunan ini silakan. Tapi common goal untuk Garut apa? Yuk kita sama-sama. Itu tujuan yang harus kita lindungi. Sehingga sebesar apapun perdebatan kita punya tujuan yang sama, jangan sampai dihancurkan. Karena itu tujuan kita bersama. Dan itu cantik ketika rapat. Selesai rapat, karena kebijakan dia kan ada yang kebijakan pusat. Karena ada kebijakan pusat, ada partainya dia pribadi. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf nih. Ini untuk kebaikan ya, saya bukan menjelekan orang lain, atau menjelekan teman-teman partai, tapi ini untuk kebaikan juga karena ya susah kalau ini kan kita oke, teman-teman bekerja untuk partai, tapi utamanya itu kan sebetulnya nawaitul utama kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk daerah, membangun daerah. Itu yang mungkin harus diingatkan. Itu memang suka ada yang nakal sih dan sana, dan banyak juga yang memang jadi ini masyarakat juga nih, masyarakat jangan asal pilih gitu ya. Balik lagi ke masyarakat, asal pilih. Kalau yang nggak ngerti gimana, nggak paham apa-apa dipilih, akhirnya ikut-ikut aja udah ya. Apa ya, kan ya itu dia ada yang namanya serangan fajar, ada yang namanya apa kan, itu pada namanya serangan fajar itu kan cuma sebentar. Iya, tapi yang diserang ini bisa 5 tahun ya. Itu akhirnya mohon maaf, bahkan teman dekat saya sendiri pun ada yang menjadi pejabat yang nggak ngerti apa-apa. Saya bisa nilai, aduh, udah nggak ngerti, lu nggak ngerti apa-apa jadi pejabat. Ada, kenapa? Karena masyarakat memilih. Itu makanya berarti kembali lagi kepada kita. Mudah-mudahan kita lebih bisa mendekati masyarakat yang paham, lebih bisa mendekati masyarakat lainnya untuk lebih cerdas lagi dalam memilih para wakil-wakil rakyat, para kepala daerah. Kan ada kepala daerah yang baca pidato aja susah. Itu kejadian nyata kepada YTH, Ibu 2, Bapak 2 ada. Ya, ini kisah nyata nih, kadang-kadang suka dengar kan di lawak kayak gitu. Ini memang benar-benar ada. Gimana dulu waktu kan pas dia ceramah? Iya kan, pada YTH, Bapak 2, Ibu 2, Dispu itu dinas PU maksudnya kan kayak gitu. Padahal di PU harusnya. PU harusnya bukan Dispu. Karena memang kita setelah diingetin kan, setelah diingetin Pak itu harusnya dibaca Ibu, Bapak. Kan tulisan 2, iya dibaca Ibu, Bapak. Nah, kesini jok nih. Udah pada akhirnya oke, karena pilkada sekarang draw, jadi kita akan bikin gelombang 2 maksudnya. Sekalinya dibilang harusnya 2 dibaca 2 kali. Gelombang 2. Ini katanya kalau ada 2 gelombang. Tapi kalau itu joke, yang pertama benar. Yang pertama benar. Nah, artinya apa perlu kita menyalahkan si kepala daerahnya itu? Ya, tapi bisa juga adalah kesalahan dari kita. Jadi kita sama introspeksi. Selain kita memang
melihat kesalahan orang, tapi juga kita introspeksi kesalahan kita juga dalam hal ini. Gitu ya. Makanya harus hati-hati betul dalam memilih itu. Bisa jadi salah, bisa sih sebetulnya. Tapi kalau kita ada ikhtiar, ada usaha untuk mempelajari, mencari tahu orang yang akan kita pilih, mencari tahunya gimana ya, kalau udah main duit dan segala macam udah dalam tanda kutip ada something, ada sesuatu. Kalau secara birokrasi sudah benar Apa tuh? di pemerintahan kita sebenarnya udah benar, itu udah bagus. Itu Tidak baik. semua. Menurut Bapak yang pernah mengalami, ya kan? Sebetulnya kalau bicara aturan sih nggak ada yang sempurna ya Mas Bang Lomeng. Iya, iya, Karena iya. kan namanya manusia aja nggak sempurna. Sekarang bikin aturan ya pasti nggak sempurna, kecuali apa yang dibuat yang diciptakan oleh Allah, Al-Quran dan hadis, ya itu pasti udah paling sempurna. Wajar lah kalau ada hal-hal yang kurang, tapi itu sudah cukup baik, Ya. sudah lebih baik dibandingkan tidak ada aturan sama sekali. Oh itu ya. Sebetulnya. Nah, aturan yang tidak terlalu sempurna ini akan menjadi lebih baik dijalankan apabila dikerjakan oleh orang-orang yang mumpuni, yang betul-betul punya kesadaran. Nah, birokrat selalu jadi korban. Kan tidak semua orang birokrat jadi jelek, Pak. Mohon maaf. Sebenarnya. Kenapa? Karena mereka pejabat karir, dipimpin oleh seorang pemimpin yang 5 tahunan, yang jabatannya jabatan politis. Yang cuma 5 tahun. Ini juga beberapa daerah sering terkendala. Tiba-tiba dia karena untuk kepentingan kekuasaan dan partainya, akhirnya kebijakan-kebijakannya itu hanya berbasis ke arah sana. Sehingga eksekutif mengerjakannya itu setengah-setengah. Atau sekalian menjadi nakal sekalian. Ini yang membuat negara kita menjadi kacau tiap di beberapa daerah. Kenapa? Karena hanya melayani punten dalam tanda kutip kepentingan tertentu. Kasihan birokrat akhirnya birokrat bisa terpecah dua. Satu yang akhirnya udahlah saya mah. Ada salah satu teman saya baru kemarin WA saya, Pak, 11 bulan lagi saya pensiun, mohon doanya. Padahal belum waktunya. Nah, waktunya sih dia, tapi dia tidak pernah mau naik jabatan. Terus dia di situ, padahal dia cukup cerdas. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia naik, dia akan dapat harus ada kewajiban anu, dia bilang begitu. Sekretari saya kemarin dia dapat kedudukan bagus di Kabupaten Garut. Tiba-tiba dia jadi dilempar jadi camat. Saya datang ke sana lari. Pak, lu kenapa, ada masalah apa? Pas dia gendut. Wah, enggak, saya senang. Dia lebih nyaman di kecamatan. Kenapa? Karena di sini banyak ini segala macam. Itulah Pak, jadi birokrat itu ternyata banyak korban juga karena ada tekanan-tekanan kepentingan politis. Jadi kebayang antara target dia untuk meniti karir sering terhalangi oleh kepentingan pribadi dan kelompok dan juga politis. Ya. Jadi ini pelajaran aja, takutnya Ya. besok lusa mau jadi presiden di Nigeria. Saya mau jadi menteri aja. Kalau menteri cocoknya yang siapa? Menteri perairan. Saya mau nongkrongnya di pintu air. Bisa sambil Ada ngopi. Iya. Bagus satu lama sekarang ya. Oh iya, bagus. Tempat apa ketan apa itu ya? Oh, tempat ketan. Apa makan ketan? Nggak, orang pada main sepeda itu sono. Enggak ada yang jualan ya? Ada yang jualan. Nah itu kalau sebenarnya gubernur sama bupati tinggian gubernur, ya kan? Ya sebetulnya kan ada presiden, ada gubernur, ada bupati, staf wali kota, ada camat, ada lurah, ada lurah dan staf kades. Ya. Nah sebetulnya nih ya, gubernur itu adalah kepanjangan tangan presiden yang harus mengkoordinir para bupati. Camat adalah kepanjangan tangan bupati yang harus mengkoordinir kades dan lurah. Ya. Camat diangkat oleh bupati, Ya. bupati oleh masyarakat melalui kepada setempat. Ya. Gubernur masyarakat juga. Ya. Nah itu yang jadi masalah. Memang seharusnya gubernur itu memang dipilih oleh presiden. Sama seperti camat. Kenapa? Karena dia koordinatif. Sekarang begini, di Garut kepala daerahnya partai A, gubernurnya partai B. Nah, Perang. Ketika membuat musrembang usaha pembangunan daerah ini tidak menutup kemungkinan ada sentimen pribadi yang sentimen politik yang bisa melemahkan daerah. Paham nggak? padahal daerahnya Ya. di wilayah kegubernuran dia. Itu yang agak susah. Ya. Tapi kalau dia adalah jabatannya karir seperti camat, itu kan camat, dia akan lebih adil. Kemungkinan adilnya jauh lebih besar. Ya. Ya kan? Karena dia bukan orang partai. Nah, sekarang gubernur kita semua orang partai. Yang di bawahnya adalah bupati wali kotanya juga orang partai yang bisa jadi berbeda. Beda kalau di DKI.
Jakarta. Ya, Daerah istimewa dong. ya, Ya kan, gubernur, wali kotanya bisa dipecat setiap saat. ya administratif deh ya. Ya kan? Nah, Nah, kan, oke aman kalau itu. Kalau sekarang gubernur, misalnya gubernur Jabar ke Bupati Purwakarta, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa marah, nggak bisa mecat. Jangan jauh-jauh di desa, saya lupa desa apa, ada kepala desa yang nyolong motor, masuk penjara. Ya kan? Tapi dia nggak mau mundurin diri karena hukumannya kurang dari sekian tahun, dia masih tetap sah sebagai kepala desa. Bupati nggak bisa apa-apa. Akhirnya sekdes datang ke penjara, Pak. Bisa kan datang? iya, karena di sana sekdes kan kepala desa dipilih sendiri ya. Kalau sekdes Ya, kan kepala, dari kepala desa. ya kalau desa, kalau sekdes kan dari kantor. Ya. Jadi dia PNS. Sekdes ya sekretaris desa ya. Iya. Ya. Kalau beda, masyarakat suka salah. Kades sama lurah disamain padahal beda. Kades itu kepala desa, lurah itu ya lurah. Walaupun posisinya sama, kalau lurah itu diangkat oleh bupati. Ya, Oleh bupati atau wali kota. camat deh, bupati ya. Oh, bupati atau wali Iya. kota, sementara kalau kades dipilih oleh masyarakat. Ya. Nah, yang banyak kades gimana di kabupaten? Yang mayoritas lurah itu kebanyakan di hampir semuanya lurah itu adalah di Kota Madia. Bedanya kabupaten dan Kota Madia, kalau kabupaten jauh lebih luas, ada pedesaannya dan segala macam. Kalau Kota Madia lebih kepada wilayah perkotaan. Nah, di Kabupaten Putri ada kotanya. Kota Garut itu masih kabupaten, maka ada lurah-lurah beberapa. Tapi Ya. sisanya itu adalah desa. Sehingga Garut masih dapat ADD, anggaran dana desa dari pusat. Kota Tasik, Malaya, itu kan kota. Ya. Ada kabupaten, ada kota. Kota Tasik dia nggak akan dapat anggaran dana desa. Makanya sekarang sempat jadi kota termiskin. Kenapa? Karena wilayah desanya banyak, tapi namanya sudah kota. Tapi di bawah lurah berarti dia. Di bawah lurah. Tidak ada pemilihan kepala desa Tidak ya. ada kepala desa dan tidak punya anggaran dana desa. Hmm. Kenapa? Karena wilayah kota. Itu yang membedakan kabupaten dengan Kota Madia. Kalau Ada sama pemilihan. sekali Sama sekali. nggak bakalan ada kepala desa. Nggak ada, tapi udah jarang. Ada, tapi udah jarang. Sama kalau di kabupaten pasti ada lurah, ada kepala desa. Tapi kalau kota sih emang jarang, nggak ada kepala desa. Iya. Itu nggak ada pemilihan karena kan semua diangkat, semuanya PNS. Secara kalau ngelihat apa sih anggaran Bentar, APBD apa sih? Bapak maunya menjadi apa? Kades apa? Saya itu pernah kades, kepala saya ledes waktu itu. Nyenggol. Tapi Ada lemari. Kades itu teman kita semua sekarang. Apa itu? Kades sih sekarang jadi Oh. gimana di Jabar ya? Kades sih. Desi Ratnasari. Oh. Iya kan? DPR. Enggak, dia sekarang jadi ketua salah satu partai di Jawa Barat. Oh iya, enggak. Iya. Tapi sekarang kan di Dewan kan? Oh, nggak tahu, saya di Dewan ya. Iya kan? Oh, di Dewan. ya? Edil ya? Iya. Nggak tahu juga. Oh. Masuk Dewan. Coba telepon dulu. Iya iya. Telepon dulu udah diganti. Telepon Kribo. Telepon sekarang. Ibu mati gitu. Awalnya ketemu Kribo gimana sih? Siapa ya? Anak Saya nggak tahu, saya lagi buang itu ampas tahu ada dia dalamnya. Nah, kalau setiap ini APBD, apa anggaran tuh APBD ya? Setiap kabupaten nggak mesti sama ya? Oh, pasti beda. Ada Musrenbang namanya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Itu siapa aja di situ? Musyawarah Rencana Pembangunan itu dibangun dari sejak di desa atau di kelurahan, kecamatan sampai ke bupati, sampai ke provinsi, sampai ke Bapenas. Harusnya begitu. Kenyataannya gimana saya mau lawan ya. Ya. Jadi pembangunan itu gini, Anda misalnya di kades di desa udah mapping nih kebutuhannya ini, rumah rusak ini, segala macam gini-gini, pembangunan harus dilakukan seperti ini. Langsung dirapatkan, ada FGD, ada forum grup diskusi di mana Lampunya mati lampu pak. Tuh, akhirnya nyalanya kan lama lagi. Ini kan tadi belang jadinya. Kalau gua nggak pakai lampu, mantunya mertuanya gua salah ngomong. Ya kan? Maaf ya tadi terganggu. Menantunya Padi Kicandra si Padi ya. Wo, kasih tahu wo, Biar wo Cimande wo. Oh, kayak janjiannya lu yang suruh nih wo nih. Gua lagi ngobrol, mati lampunya dulu Padi ya. Musrembang. Musrembang itu seharusnya seperti itu. Jadi misalnya gini,
kepala desa akan lihat kebutuhannya apa. Yang tahu kan kepala desa dibandingkan bupati, kepala desa. Kepala desa. Ya kan, berapa orang yang sakit, berapa orang yang tua, berapa kilometer jalan yang jelek dan sebagainya. Dia bikin mapping dari setiap potensi permasalahan yang ada di daerah, termasuk potensi yang harus ditimbulkan. Misalnya di sini potensi cabainya besar, pasukan. Dikirimlah melalui FGD Peruntuk Diskusi di daerah, masuklah nanti di perencanaan pembangunan di Bapeda daerah kabupaten. Dikumpulin dari semua itu, ada FGD lagi, muncullah dari perencanaan pembangunan itu dilarikan ke Rumah sakit. provinsi. Oh, provinsi, saya kira. Tapi melalui Ya. persetujuan DPR. DPR melalui reses segala macam. Dari provinsi kutak, lariin lagi ke pusat. Pusat, Dari Bapenas. pusat, Bapenas. Dari pusat baru ketahuan ke provinsi, baru lagi ke bawah ketahuan mana yang diaksesi oleh pusat. Oh, desa Bang Komeng nih mintanya 1 miliar, aneh kasih cuma 300 juta, kan? Orangnya tahu kan Bang? Ini mah. Harus dipilih tuh kepala desa kayak gitu. Suaranya aja aneh. Aduh, kelepasan. Berarti dia tiap ini, ya jangankan yang tadi saya bilang itu dari dewan, berarti nggak ada hak dong. Dewan ada. Itu yang nentuin dong berarti. Enggak. Di tiap desa. Jadi sebetulnya nggak dia yang nentuin. Harusnya dewan itu ikut juga di musrenbang desa harusnya. Tapi kalau Dia paham gitu maksudnya harusnya. kebutuhan ini segimana. Memang dalam tanda kutip, mudah-mudahan nggak semua daerah ada yang selalu nyali di tengah-tengah ketika melakukan musrenbang kabupaten, musrenbang kap. Dia kan ada punya dapil tiap kecamatan ya. Harusnya begitu. Ya, dia ada di situ tuh. Ya, di Si akan dewan ada nih. musrenbang des, musrenbang kec, musrenbang kecamatan, dia harus ikut. Bagusnya dari desa juga bupati ikut, kecamatan ikut, baru di kabupaten ikut. Jadi semua didampingi. Kalau nggak didampingi, memang dalam tanda kutip suka ada yang nyolong di kecamatan, ada yang nyolong di sini. Jadi misalnya perencanaan desa itu harus membangun A, B, C, gitu kan? Ngapain Tiba- gua ngambil kertas begituan doang. Cuma mau ngomong ABC aja. Kadang juga. Sama aja kan? Kan bisa nih tangannya. Tangan. Misalnya tangan A, Ah, B, C, A, B, C, ya kan? Ini A-nya udah jadi nih. Oke, ini masuk di Musrenbang Des. Masuk ke kecamatan. Ini bisa berubah, berkurang atau bertambah? berkurang atau tetap 3 tapi bukan ini poinnya. Ini ada yang nakal begitu oknum, ya kan, paham nggak? Ya, Satu, ya. dua, 3, yang duanya tiba-tiba yang lain. Ya. Misalnya A itu adalah untuk perkebunan, B untuk jalan raya, C untuk penanggulangan kemiskinan. Bisa berubah, Bang, tiba-tiba ini untuk peternakan, ini untuk apa, ini untuk apa. Bisa jadi begitu. Nah, bagian dong yang itu. Kan nggak tahu, jadi sebenarnya itu. Maka tidak hanya ke atas bisa jadi berubah-ubah. Bahkan saya pernah marah di Hotel Raisen karena Kok marahnya di situ, kenapa nggak karena ada di bupati? karena itu di Musrenbang provinsi. Oh, jadi lagi ketika- karaoke. Saya kirain pas namanya orang kan. Kalau misalnya nge-vlog di YouTube ini boleh gigit orang nggak? Saya mau digigit kan tidak. Kan maco kalau gigit, Iya. kalau ngisep kan lain. Iya, ngisep rokok kita nggak Iya, ngasih, kan nggak ya kan? ngasih, kan? Nanti asapnya ngeganggu. Iya benar. Apa? Nah di Musrenbang Pro saya pernah gini, karena kenapa provinsi waktu itu ya, mudah-mudahan sekarang berubah. Provinsi sudah menentukan daerah Garut A, daerah Sukabumi B, daerah Sukabumi C, segala macam. Saya langsung protes. Dari mana Bapak tahu itu? Kan kami yang punya daerah, Nah, gitu kan? Harusnya Bapak dengar dulu, baca dulu apa yang sudah kami susun, buat baru disesuaikan di perencanaan, baru usulkan ke pusat. yang Musrembang itu. Musrenbang provinsi. Saya agak tersinggung di situ waktu itu ya, Iya. dan dia nggak diterima waktu itu karena polanya salah. Saya sampai menceritakan bahwa di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bagus. Jadi dia telat, selalu Jawa Timur itu seringkali telat menyampaikan rancangan pembangunannya ke pusat. Kenapa telat? Karena dia nunggu dari daerah, paham nggak? Dia dari daerah nunggu dulu, daerah wah alot di bawah nyampe ke sini telat, di sini disusun lagi, nyampe ke pusat telat sehingga duitnya juga telat. Bagus dong. Telat nggak bagus, tapi bagusnya itu kenapa? Karena semuanya Teliti sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan keinginan dari daerah-daerah itu. Ya. Nah waktu itu di Jawa Barat, waktu zaman saya, ini sudah ada baru ini. Lah kita kan baru, kok beda sama yang apa yang kita rencanakan? Memang Jawa Barat terkenal lebih cepat menyampaikan
rancangan anggaran pembangunan daerah lebih cepat. Lebih cepat. Tapi problemnya sesuai nggak dengan apa yang dibuat oleh Yang diinginkan setiap daerah. daerah. Gitu. Ya, inginnya ABC, nggak tahu duitnya cairnya CDF. Nah, Kan repot, akhirnya banyak penyelewengan. Itulah yang terjadi. Penyelewengan itu terjadi gara-gara hal itu. Tapi kalau semua perencanaan yang di daerah udah jelas, ini memang kita paham hari ini kita mau ngebangun, nggak ada barang lagi. nggak ada. Oh, Orang pakai tanah semua, jadi Mau barangnya ngebangun kelihatan. ini, Ya, udah jelas kan? Ya. Anggarannya kebutuhan segini, tiba-tiba turunnya cuma dari 300 juta, cuma turun 200. Tapi kita ingin ini. Oke, kita cari yang lain, bagaimana segala macam, jadilah ini. Tapi kalau misalnya kita pengen ini butuh 300, tiba-tiba muncul 400. nah, 400 tapi untuk ini wah, bingung, dipaksain bangun yang ini, kurang. emang tidak mau bikin ini, orang Bukan mau bikin keinginan ini, nih, ya. keinginan ini. Akhirnya bikin yang ini, juga bikin yang ini ada duit lebih, Nah. korupsi, Dah. ya kan, tambah lagi, ini kan buat ini bukan buat ini, pelanggaran kewenangan anggaran, harusnya buat ini tapi bikin buat ini, sama-sama punya manfaat tapi peruntukannya berbeda, Tetap melanggar. melanggar. Wah, saya nggak jadi. Saya tadinya pengen nyalon bupati karena saya ditawarin di. Bapak nggak cocok jadi bupati. Saya cocok jadi. Bapak kan laki-laki, cocoknya jadi Pak Pati. Bupati di Jawa Tengah dong. Enggak, saya kemarin ditawarin Ya. beberapa ini keinginan masyarakat setempat Ya. untuk jadi bupati di Tumapel menggantikan Ken Arok. Oh, iya. Tapi kalau saya dengar bapak ngomong begini, saya nggak kuat. Tapi mendingan konsultasinya sama Ken Dedes dulu deh. Ya, saya pernah konsultasi sama saudaranya Ken Dedes. Itu di Jawa Barat ada Kendar. Tapi wah, saya nggak kuat deh kalau bapak barusan ngomong gitu. Iya Pak, tapi Nggak kalau kuat. Saya jadi begini aja nih. Ya. tapi kalau bicara nggak kuat, Ya. ini masukan dari temen lah kita ya. Ya. Kalau bisa nggak kuat kan sekarang zaman udah maju, banyak obat kuat. Coba dulu minum obat kuat. Siapa tahu Anda kuat untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Oke. Nanti saya beli pil yang putih, saya gebukin jadi pil biru. Cuma kalau misalnya jelek ulangannya baru di hair, itu beda lagi sama herbal. Mas, ayo kita bikin seru ya mas. Mas, Bapak lagi ngapain? Mau bikin tupat. Bikin ketupat. kita orang-orang perempuan kan kalau menstruasi sakit gitu Perempuan mas. tapi kok cowok? Yang sakit kan perempuan, tapi kok namanya mens? Ya, oke, lanjut. Supaya rada-rada asam-asam dikasih jeruk aja ya. Bisa buat meningkatkan kesehatan kulit juga, menghasilkan rasa-rasa yang enak gitu ya. Seperti mati lampu, yes sayang.